Sejarah singkat kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah momen sangat penting bagi bangsa Indonesia setelah dijajah bertahun-tahun. Indonesia akhirnya terbebas dari bangsa lain. Kemerdekaan tidak didapatkan dengan cara yang mudah. Berbagai peristiwa yang harus dialami para tokoh kemerdekaan, mulai dari peristiwa Rengas Dengklok, proklamasi dibacakan. Ini dia cerita singkat kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Jepang tunduk kepada sekutu. Sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Sejarah singkat kemerdekaan Indonesia dimulai dengan dibentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diketahui oleh Rajiman Widyodiningrat. Kemudian dibentuk Panitia 9 untuk membuat rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Beberapa minggu sebelum kemerdekaan, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketahui oleh Soekarno. Tugas PPKI yaitu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bersamaan dengan persiapan kemerdekaan, berita kekalahan Jepang pun terdengar. Di masa Perang Dunia II, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Berita kekalahan Jepang didengar oleh para tokoh muda. Golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Saleh kemudian mendesak Soekarno dan Mohatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Desakan dari golongan muda itu menimbulkan perbedaan pendapat dengan golongan tua. Soekarno menolak permintaan deklarasi kemerdekaan karena menunggu keputusan Jepang. Karena Jepang berjanji akan memerdekakan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Dikarenakan perbedaan pendapat tersebut, golongan muda kemudian mengamankan Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok supaya tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Sejarah kemerdekaan Indonesia berlanjut ketika golongan muda dan golongan tua yang diwakili Ahmad Soebarjo melakukan perundingan dan mencapai kesepakatan. Ahmad Soebarjo berjanji proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya. Dengan perjanjian itu, Soekarno dan Mohatta dibawa kembali ke Jakarta. 3. Perumusan naskah proklamasi. Persiapan kemerdekaan berlanjut usai rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Soekarno dan Mohatta kemudian menemui Jenderal Nishimura untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Namun karena tidak ada kesepakatan, mereka pun akhirnya memutuskan untuk membuat naskah proklamasi. Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Soebarjo pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Rumah Laksamana Maeda mewarnai sejarah singkat kemerdekaan Indonesia karena aman dari ancaman militer Jepang. Akhirnya rumusan teks proklamasi pun ditulis tangan oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan. Keempat, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Usai naskah proklamasi selesai ditulis, sejarah singkat kemerdekaan Indonesia berlanjut dengan detik-detik proklamasi. Mulanya pembacaan naskah proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, Soekarno berpendapat bahwa pemilihan tempat itu akan menimbulkan bentrok antara rakyat dan Jepang. Kemudian mengusulkan untuk membacakan proklamasi di kediamannya, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Menjelang detik-detik proklamasi yang akan dilaksanakan pukul 10,
halaman rumah Soekarno pun sudah dipadati banyak orang. Bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati, sementara pengibar bendera dilakukan oleh Latif Hendraningrat, S. Zuhud, dan Trimurti. Pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pun dibacakan. Pembacaan proklamasi dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Berikut ini pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sejarah singkat kemerdekaan Indonesia tak berhenti sampai pembacaan naskah proklamasi. Mereka perlu menyampaikan berita kemerdekaan Indonesia. Berita proklamasi dilakukan lewat Hosokan Rik Kyoku, atau kini disebut Radio Republik Indonesia atau RRI, dan Dome atau Antara. Selain itu, mereka juga menyebarkan berita kemerdekaan lewat surat kabar Suara Asia. Selain melalui radio dan surat kabar, para utusan daerah juga membawa kabar proklamasi dari mulut ke mulut. Nah, itulah sejarah singkat tentang kemerdekaan Indonesia yang saya ketahui. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar supaya kita lebih tahu sejarah tentang kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika bermanfaat. Matur nuwun.